warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia, ada perkara besar yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan rangkaian-rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan yang mulia ini, seperti puasa, salat, sedekah, dan lain sebagainya. Apa itu perkara besar tersebut? Yaitunya amalan qalbu yang menyertai semua ibadah kita setiap harinya, khususnya di bulan yang mulia ini, yaitunya bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan atau mengevaluasi dirinya, niscaya Allah akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Kita lihat kaum muslimin yang berbahagia, imanan wa ihtisaban tersebut merupakan amalan qalbu, adalah merupakan amalan hati. Iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah yang lurus, akidah yang benar, ikhlas lillahi taala, sabar dan lain sebagainya. Itulah, jadi siapapun yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban, niscaya Allah akan mengampuni dosanya yang berlalu. Kapan dia akan mendapatkan pengampunan atas dosanya yang telah berlalu? Ketika amalan qalbu tersebut dipenuhinya, yaitunya imanan wahtisaban. Contohnya yang lain, ketika salat, contohnya man qama ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan atau menghisap dirinya, mengevaluasi dirinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Imanan wahtisaban itu merupakan perkara hati, amalul qalbi, amalan-amalan hati. Kapan dia mendapatkan pengampunan atas dosanya yang berlalu? Ketika dia melaksanakannya dengan amalan qalbu, yaitunya imanan wahtisaban. Kaum muslimin yang berbahagia, orang yang melakukan ibadah bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah besar, contohnya ketika seorang berpuasa, namun jika ibadah puasa tersebut kosong dari ibadah qalbiyah, maka ibadah tersebut justru tidak akan bernilai di dalamnya. Contohnya, orang berpuasa namun di dalam hatinya masih menyimpan rasa dengki atau hasad kepada orang lain. Rasa tersebut mendorongnya untuk melakukan ghibah, gunjing, namimah, fitnah, berkata-kata kotor, menyakiti, dan lain sebagainya. Maka sungguh perbuatan tersebut akan merusak, bahkan akan menghilangkan ibadah puasanya pada hari tersebut. Itu gara-gara penyakit hati. Penyakit hati yang berlawanan dengan amalan hati. Mana amalan hati tersebut? Di antaranya adalah sabar, ikhlas, ketulusan, menginginkan kebaikan kepada kita sesama kaum muslimin yang berbahagia. Sehingga kaum muslimin yang berbahagia, tidak heran Wahab ibnu Warad rahimallahu ta'ala beliau pernah mengatakan, la yakunu hammu ahadikum fi kathratil amal. Jangan sekali-kali jangan kalian hanya bersemangat untuk memperbanyak amalnya saja, alias memperbanyak kualitas amalnya tersebut. Walakin liyakuna hammu ahadikum fi ihkamihi wa tahsinihi. Namun hendaklah juga semangat dalam beramal, semangat untuk memperbaiki kuantitas amalan tersebut. Dan untuk meningkatkan kuantitas amalan kita tersebut, itu hanya bisa dilakukan dengan memperbaiki amalan hati yang menyertai amalan lahiriah kita. Contohnya adalah memperbaiki niat kita ikhlas lillahi ta'ala. Fa innal abdah, sambungannya, maka sesungguhnya seorang hamba
qad yusalli wa huwa yu'sillah wa qad yasumu ahadakum wa huwa yu'sillahi fi siyamihi. Sesungguhnya seorang hamba terkadang dia salat tetapi dia bermaksiat dalam salatnya, dan terkadang dia berpuasa, terkadang dia bermaksiat dalam puasanya tersebut. Apa maksudnya kaum muslimin yang berbahagia? Ketika seseorang melaksanakan ibadah salat contohnya, tetapi niatnya itu tidak tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam niatnya sudah tercampur dengan riya contohnya, mengharapkan dia dipuji oleh orang lain, mengharapkan agar orang lain menyebutnya seorang abid, atau dia berharap agar orang lain memberikannya kepercayaan untuk mendapatkan sebuah kedudukan dan lain sebagainya. Dan juga puasa contohnya, dia berpuasa dari pagi dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi puasanya tersebut tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berpuasa masih menyimpan rasa dengki, rasa-rasa penyakit hati dalam dirinya, sehingga ibadah puasanya tersebut rusak oleh penyakit hati yang tersimpan di dalam dirinya. Maka daripada itu kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita berada di bulan suci Ramadan ini contohnya, walaupun kita sudah melewati 10 awal Ramadan, seperti yang kita ketahui bahwa segala bentuk amal kebaikan Allah lipat gandakan di bulan yang mulia ini. Maka mari kita sama-sama untuk memperhatikan amalan qalbiyah kita, dan kita hilangkan segala bentuk penyakit hati kita, agar kita bisa memaknai bulan puasa ini, mengambil iktibarnya dan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena kenapa? Karena jika kita masih menyimpan penyakit hati di dalam diri kita, niscaya amalan-amalan yang kita lakukan akan rusak, bahkan tidak akan menilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika kita turutkan penyakit hati itu, bahkan kita akan mendapatkan minus alias dosa di bulan yang suci ini. Maka daripada itu kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki amalan qalbiyah kita yang menyertai setiap ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Sekian kaum muslimin, mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dan pelajarannya, terutama untuk diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.